Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salma Dianggraini dari kelas 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tokoh-tokoh hadis dan kitabnya, yaitu 7 imam. Yang pertama Imam Malik, yang kedua Imam Al-Bukhari, yang ketiga Imam Muslim, yang keempat Abu Dawud, yang kelima At-Tirmizi, yang keenam An-Nasai, dan yang terakhir yaitu Imam Ibnu Majah. Imam yang pertama yakni Imam Malik. Imam Malik memiliki nama lengkap Abdillah bin Anas al-Asbahani. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Keluarga beliau berasal dari Yaman. Imam Malik tinggal bersama istrinya Fatimah dan 3 anaknya yaitu Yahya, Muhammad, dan Hamad. Kesungguhan beliau dalam mempelajari pengetahuan agama menjadikan beliau panutan dalam bidang hadis dan fikih. Bahkan di bidang fikih beliau dikenal sebagai pendiri salah satu mazhab, yaitu mazhab Maliki. Beliau memiliki kitab yang disebut dengan Al-Muwatta yang disusun selama kurang lebih 40 tahun. Imam yang kedua adalah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muriqah bin Bardizbah Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 810 Masehi dan wafat di Korkana pada tahun 870 Masehi. Imam Bukhari memiliki daya ingat yang tajam. Pada usia 10 tahun, beliau belajar ilmu hadis pada seorang ulama besar yang bernama Ad-Dahil. Setahun kemudian, beliau berani meralat gurunya dalam meriwayatkan hadis yang salah. Kemudian pada usia 16 tahun, beliau sudah hafal hadis-hadis dalam kitab Ibnu Mubarak dan Wakil Al-Jarrah. Pada penyusunan kitab Al-Jami' As-Shahih atau disebut Sahih Bukhari, beliau menemui lebih dari 1080 orang guru. Kitab Sahih Bukhari berisi 7.272 buah hadis dan sekitar 100.000 buah hadis yang sahih. Dari jeripayanya itu, Imam Bukhari berhasil menghimpun 600.000 hadis dan berhasil menghafal 300.000 hadis, yang dimana masing-masing 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari memiliki banyak kitab dan salah satunya yaitu kitab Al-Ula. Imam yang ketiga yaitu Imam Muslim. Imam Muslim memiliki nama lengkap Abu Husain Muslim bin Al-Hajiz bin Al-Qushairi An-Nisaburi. Beliau lahir di Nisabur pada tahun 817 Masehi dan meninggal pada tahun 875 Masehi. Bersama Imam Bukhari, Imam Muslim disebut sebagai Syaikhoni atau dua syekh. Pada usia 14 tahun, beliau sudah mendengar hadis-hadis dari syekh-syekh di negerinya. Mengikuti jejak Al-Bukhari untuk memperdalam ilmunya, beliau juga pernah berguru kepada Imam Al-Bukhari dan memiliki kitab yang bernama Al-Jami' As-Shahih Muslim atau disebut sebagai Sahih Muslim yang disaring dari 300.000 hadis yang diketahuinya. Dan penyusunan Sahih Muslim membutuhkan waktu 15 tahun. Menurut para ulama, Sahih Muslim digunakan sebagai rujukan kedua setelah Sahih Bukhari. Imam yang keempat adalah Abu Dawud. Abu Dawud memiliki nama lengkap Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyas bin Ishaq bin Bashir. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 817 Masehi dan wafat pada tahun 888 Masehi. Abu Dawud menyusun hadis yang dikenal dengan sebutan Sunan Abi Dawud. Para ulama sepakat untuk memasukkan Sunan Abi Dawud ke dalam Kutubus Sittah atau 6 hadis utama. Sunan Abi Dawud berisi 4.000 hadis dari sekitar 500.000 hadis yang dihimpunnya. Kitab ini merupakan kitab paling populer dari karya-karya Abu Dawud yang berjumlah 20 judul. Sunan Abi Dawud sudah diulas lebih dari 13 kali, baik dalam bentuk syarh atau komentar, mutasyar atau ringkasan, dan fahsib atau revisi. Imam yang kelima adalah At-Tirmizi. At-Tirmizi mempunyai nama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahad As-Sulami Al-Buki. Beliau lahir di Termes, Tajikistan pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada tahun 279 Hijriah. At-Tirmizi merupakan salah satu orang yang dijadikan oleh Imam Al-Bukhari sebagai sumber bahan penyusunan hadisnya. At-Tirmizi juga pernah berguru kepada Imam Al-Bukhari, sehingga banyak pendapat Imam Al-Bukhari tentang nilai hadis yang terdapat pada
Sunan At-Tirmizi. Kelebihan Sunan At-Tirmizi dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dalam segi penggunaannya dari dua hadis sahih tersebut, yang dimana dua hadis sahih tersebut hanya dapat dipahami oleh orang ahli, sedangkan Sunan At-Tirmizi dapat dipahami oleh orang awam. Imam yang keenam adalah An-Nasai. An-Nasai memiliki nama lengkap Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Bahr bin Sinan. Beliau lahir di masa Khurasan pada tahun 830 Masehi dan wafat pada tahun 915 Masehi. Ketika berusia 15 tahun, beliau melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Sekembalinya dari perjalanan dan menjadi ulama hadis, beliau tinggal di Mesir hingga tahun 914 Masehi. An-Nasai juga dikenal sebagai ahli fikih dan ia termasuk bermazhab Syafi'i. An-Nasai memiliki beberapa kitab, dan kitab yang paling terkenal selain Sunan An-Nasai adalah As-Sunan Al-Mujtaba yang berisi 5.761 hadis dan termasuk ke dalam Kutubus Sittah. Imam yang ketujuh adalah Ibnu Majah. Ibnu Majah mempunyai nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ar-Rabai Al-Qaswini. Beliau lahir di Qaswin, Irak pada tahun 824 Masehi dan wafat pada tahun 887 Masehi. Majah adalah gelar bagi Yazid. Ketika berusia 15 tahun, ia berguru kepada Ali bin Muhammad At-Tanfasi. Pada usia 21 tahun, beliau melawat ke beberapa daerah. Gurunya bernama Abu Bakar bin Ali Syaibah. Ibnu Majah memiliki karya di berbagai cabang ilmu. Dalam bidang tafsir, beliau menulis tafsir Al-Quran Al-Karim dan Tarikh. Dan pada bidang ilmu hadis, beliau menulis Sunan Ibnu Majah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.